Haleluya. Selamat pagi saudara. Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam satu khotbah yang saya beri judul Indah pada Akhir. Tapi sebelum itu mari kita berdoa dulu. Bapa kami yang ada di dalam sorga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Sidang jemaat Tuhan yang ada, bahkan kami hamba-Mu, biar Engkau pakai kami, urapi kami. Sidang jemaat buka hati untuk menerima kebenaran firman Allah, karena firman-Mu itu adalah sumber kekuatan kami, sumber dalam kehidupan kami, untuk kami melangkah dalam dunia ini, supaya hidup kami tetap berjalan di atas kebenaran. Roh Kudus tolong kami pada hari ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini judul khotbah saya Indah pada Akhirnya. Ayat acuannya saya mengambil dalam kitab Efesus. Saya baca buat saudara, Efesus pasal yang ke-6 ayat yang 1 sampai yang ke-3, berbunyi demikian: taat dan kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah satu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, indah pada akhirnya. Ini bukan satu masa yang pendek. Untuk kita mencapai indah pada akhirnya itu memakan waktu yang panjang. Saya tidak bisa menentukan 10 tahun, 20 tahun, 40 tahun, tapi waktu yang panjang. Kalau indah dalam waktu yang pendek, itu namanya bulan madu. Kalau berbulan madu, orang yang baru menikah itu di awal berbulan madu, madunya hilang, tinggal bulannya. Haleluya. Nah, kalau indah pada akhirnya itu adalah satu tenggang waktu yang panjang yang harus kita perjuangkan, yang harus kita lalui untuk kita akan melihat hasilnya nanti indah atau buruk. Sebab itu saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, untuk indah pada waktunya, kalau kita membaca firman Tuhan, ayat acuan kita, hai anak-anak, kalau engkau ingin berbahagia di bumi, berbahagia dan panjang umurmu di bumi, firman Tuhan katakan syaratnya satu: hormati ayahmu dan ibumu, hormati orang tuamu, supaya engkau berbahagia di bumi dan panjang umur. Buat apa kita panjang umur tapi tidak berbahagia? Mungkin sakit-sakitan. Tapi buat apa kita panjang umur tapi kita tidak diberkati Tuhan? Tetapi kalau janji firman Tuhan berkata, kalau anak-anak, kalau engkau menghormati orang tuamu, maka engkau akan diberkati di bumi, panjang umur di bumi, dan hidupmu diberkati. Sebab itu saudara-saudara, kadang-kadang kalau kita menjadi anak, saya walaupun sudah dewasa seperti sekarang ini, kalau orang tua saya masih hidup, tentu saya anak. Untuk mencapai indah pada waktunya itu tidak lain hormati orang tua. Kadang-kadang mungkin kita dalam kehidupan masih dalam rumah tangga orang tua, banyak nasihat, banyak aturan yang harus kita lakukan. Kadang-kadang secara anak itu ada pemberontakan. Tetapi janji firman Tuhan ini berkata, kalau engkau ingin berbahagia dan panjang umur, lakukan ini.
Saya punya satu ilustrasi tentang seorang anak yang indah pada akhirnya. Tapi pada awalnya dia sepertinya ada pemberontakan. Seorang anak ini waktu dia masih dalam rumah keluarga, di dalam orang tuanya, dia masih sekolah SMA, SMP, SMA, kuliah, dia banyak pemberontakan dalam hatinya. Karena apa? Nasihat dari orang tuanya kadang-kadang membuat dia kesal. Nah, kalau keluar kamar, lampu dimatikan. Habis mandi, keran dimatikan. Keluar pintu, tutup kembali. Banyak nasihat dan aturan. Dan dia pikir, kalau saya sudah selesai kuliah, saya harus cepat-cepat kerja, dan saya akan tinggal jauh dari orang tua saya. Benar. Tiba waktunya dia lulus kuliah, dan dia memberikan masuk lamaran, bekerja. Ada satu perusahaan memanggil dia untuk kerja. Tiba waktunya, dia datang untuk tes wawancara di satu perusahaan yang bergengsi. Pergilah anak ini. Pada waktu dia lihat, oh ini gedungnya, dia harus masuk di sini. Pada waktu dia pertama kali mau masuk di gedung itu, waktu dia masuk, dia lihat pintu gerbangnya hampir roboh. Tidak beraturan. Dia tidak langsung masuk, dia benahi dulu itu pintu gerbang. Baru dia melangkah. Baru dia mau melangkah, dia lihat ada air keran di selang yang mengalir dengan deras. Dia pikir, aduh, pemborosan. Cepat-cepat keran itu dibikin mati oleh anak itu. Dan dia melangkah. Dia mesti naik tangga karena ruang wawancara itu ada di atas. Waktu dia naik tangga, sampai di tangga terakhir, dia lihat keser yang bertuliskan welcome tidak teratur. Dia benahi dulu itu dengan rapi, dia putar dulu hurufnya supaya tertulisan bisa terbaca dengan baik. Sesudah itu dia mau pergi ke ruangan yang sudah ditentukan, dia lihat sudah siang, lampu masih menyala. Cepat-cepat dia lihat di mana tempat untuk supaya lampu ini padam, dimatikan semua. Selesai itu dia tergesa-gesa masuk pintu, dia lihat banyak pelamar sudah duduk. Dia tunggu waktunya untuk dia dipanggil. Satu persatu dipanggil dan keluar. Dia melihat mereka menundukkan kepala, berarti tidak diterima. Dalam hatinya, bagaimana dengan saya? Nah, waktunya anak itu dipanggil, masuklah dia, ketok pintu dan dia masuk. Begitu dia masuk, pintu dia buka dan dia masuk. Orang-orang yang mau mewawancarai dia berdiri. Ini adalah calon pemimpin di perusahaan kami. Kaget anak itu. Dia bilang, sebentar, Anda belum mewawancarai saya, belum ngetes saya. Memang ijazah pendidikan saya sudah dimasukkan lagi dulu, tapi Anda belum berwawancara dengan saya. Mereka bilang, nah, silakan duduk. Tidak perlu lagi kami mewawancarai Anda, karena Anda sudah lulus dalam tes. Tes yang mana? Silakan duduk. Dan mereka putar CCTV-nya. Dan nampaklah dia melakukan dari pintu pagar sampai dia duduk. Dia bilang, orang itu bilang, semua orang yang datang melamar membiarkan itu semua. Hanya kamu yang peduli. Dan perusahaan ini memerlukan seorang yang peduli dengan pekerjaan, yang bertanggung jawab dari hal-hal yang kecil. Anak itu terdiam. Dan mereka bilang, sebab itu Anda kami terima untuk menjadi bergabung dengan perusahaan kami. Waktu itu dia terdiam dan dia meneteskan air mata. Anak itu meneteskan air mata bukan karena dia senang karena dia sudah diterima, tetapi dia teringat nasihat orang tuanya yang dia anggap sangat menjengkelkan tadi. Kalau ibunya sudah bilang, nak, berontak, marah. Dia teringat semua.
nasihat itu dari orang tuanya, mungkin hari ini dia tidak diterima di perusahaan itu. Dia meneteskan air mata. Nah saudara, untuk indah pada akhirnya, yaitu satu hal saja, hormati orang tuamu. Untuk menghormati orang tua itu gak perlu tunduk-tunduk begini. Nasihat, masukan, ajaran yang Tuhan, yang orang tua berikan itu harus diterima. Memang kadang-kadang kita melawan, memberontak, tapi kalau kita terima, nasihat orang itulah yang membuat anak itu diterima di perusahaannya. Saudara, ini juga berbicara dengan kehidupan kita. Kadang-kadang firman Tuhan yang datang buat kita, yang kita dengar, kadang-kadang membuat kita berontak, kadang-kadang membuat kita tidak terima. Tetapi firman Tuhan itu kalau kita ikuti, kita terima dan kita lakukan, indah pada akhirnya. Ya saudara-saudara, sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan, untuk mencapai sesuatu, untuk menjadi indah pada waktunya, apa yang harus kita lakukan supaya kita berbahagia di dunia ini, panjang umur dan berbahagia di bumi, hidup diberkati Tuhan jasmani dan rohani. Umurmu diberkati Tuhan. Saudara, kalau ulang tahun semua orang bilang panjang umurnya. Tapi kalau sudah 80 tahun, apakah orang bilang masih panjang umur? Ya. Tetapi untuk mencapai 1 sampai 80 tahun itu jangka waktu yang sangat panjang. Tetapi kalau kita ingin berbahagia dan panjang umur, resep dari firman Tuhan yaitu hormati dan taati nasihat orang tua. Kalau saudara sedang jemaat ingin diberkati Tuhan di dunia ini, sebelum kita ke kehidupan yang kekal, taatilah nasihat-nasihat dari firman Tuhan. Tentu yang disampaikan oleh gembala. Kalau saudara dalam satu penggembalaan, yang harus kita taati adalah nasihat firman Tuhan dari gembala di tempat di mana engkau digembalakan. Supaya firman Tuhan berkata, berbahagia dan panjang umur. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana supaya kita boleh merasakan bahagia dan panjang umur indah pada akhirnya? Apa yang harus kita lakukan? Kalau saya membedah firman Tuhan, ada satu kata yang harus kita lakukan supaya kita merasakan indah pada akhirnya. Yaitu apa? Setia. 5 huruf. Kata setia itu mengandung janji, mengandung arti yang luar biasa. Sehingga Salomo pun berkata, dalam Amsal Sulaiman dia berkata, banyak orang yang menyebut dirinya baik hati, tetapi orang yang setia, siapa yang mendapatkannya? Orang yang menyebut dirinya baik hati banyak, tapi orang yang setia, siapa yang mendapatkannya? Satu pertanyaan. Kenapa Salomo berkata demikian? Karena Salomo itu orang yang tidak setia pada Allah. Pada akhir hidupnya dia tidak setia kepada Tuhan, sehingga dia berkata, siapa yang mendapatkannya? Saudara, kalau saya melihat kata setia itu bukan sifat bawaan dari lahir. Orang bisa setia itu bukan karena dia lahir terus dia sudah setia. Orang itu bisa setia pada sampai akhirnya itu karena beberapa ujian, diasah, ujian, percobaan, dan bisa terlihat apakah orang itu setia. Arti kata setia itu sebenarnya adalah patuh pada janji. Apa yang sulit tapi harus dikerjakan, itu adalah setia. Nah, untuk mencapai setia bisa diketahui orang itu dilihat
biasa diuji dengan berbagai-bagai hal, membuat orang itu bisa dilihat, oh dia orang yang setia. Kalau saya mengambil satu contoh, satu tokoh di dalam Alkitab, orang itu diuji dengan luar biasa percobaan yang menimpa dia, dan dia didapati orang yang tetap setia kepada Allah. Siapakah orang itu? Mungkin saudara sudah kenal. Tokoh itu bernama Ayub. Coba kita lihat di dalam Ayub pasal yang ke-1 ayat 1, itu berbunyi demikian. Ayub pasal 1 ayat yang pertama berbunyi demikian. Ada seorang laki, bunyinya demikian. Ada seorang laki-laki, saya baca. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Saudara, kalau saya baca kitab Ayub pasal 1 ayat 1, ini sangat luar biasa, impossible menurut akal pikiran saya. Ayub pasal 1 ayat 1 dibuka dengan statement, satu tulisan ditulis oleh penulisnya. Ada seorang yang bernama Ayub, dia orangnya saleh, jujur, ya, takut kepada Tuhan dan menjauhi kejahatan. Sehingga kalau saya melihat seluruh kitab Ayub, saya mengambil satu kesimpulan di situ bahwa seluruh kitab Ayub itu hanya membuktikan pasal 1 ayat 1 ini. Apa benar ada orang bernama Ayub seperti ini? Saleh, jujur, takut kepada Tuhan, menjauhi kejahatan. Luar biasa, saudara. Dan kalau kita baru mulai lihat kisahnya, ya, iblis pergi menghadap Allah, dan waktu iblis, si penggoda, di dalam kitab Ayub ditulis si penggoda, waktu dia bertemu dengan Allah, Allah langsung pamer. Hai iblis, engkau dari mana? Oh, saya dari jalan-jalan, ayah. Ya, jalan-jalan di bumi. Apakah engkau melihat hambaku yang bernama Ayub? Oh ya. Kau sudah lihat kesalehannya? Ya. Kau sudah lihat kejujurannya? Ya. Kau sudah lihat takut kepada Tuhan, kepada saya, menjauh kejahatan? Oh, saya tahu. Tetapi iblis bilang, Ayub itu bisa melakukan itu karena engkau memberkati dia. Coba kalau engkau tidak berkati dia, apa dia bisa seperti itu? Apa jawab Allah? Kalau begitu, mari kita buktikan. Silakan turun ke bumi, uji, asal Ayub, apakah dia memang seperti sama dengan kitab pasal 1 ayat 1? Oke. Iblis turun ke dunia. Mulai dia langsung adakan serangan pertama. Anaknya Ayub sedang buat pesta, mati semua. Sesudah itu kambing domba Ayub habis semua. Ya, ternaknya, ladangnya semuanya habis. Orang datang memberitahukan sama dia, habis seluruh kepunyaan Ayub. Sampai Ayub berdoa, pukul dada, Tuhan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali. Ayub tidak berbuat dosa dari mulutnya. Sudah itu berangkatlah iblis kembali ke Allah. Allah bilang, bagaimana iblis? Bisa engkau jatuhkan Ayub? Ya, belum. Apa? Ada satu lagi. Gigi ganti gigi, kulit ganti kulit. Maksudnya, coba
Kalau dia mendapat satu musibah buat dirinya sendiri, apakah dia masih tetap saleh, jujur, dan takut kepada engkau? Allah silakan. Tapi ingat, nyawanya aku punya. Kau tidak boleh membunuh dia. Oke. Iblis turun lagi. Dan iblis kasih tulang, bara, penyakit kepada Ayub. Dari ujung rambut sampai telapak kaki. Borok dalam seluruh badannya Ayub. Lama-lama berbau. Sudah itu datang istrinya. Istri Ayub ini sudah gak sabar. Dia bilang, Ayub, kamu tuh sudah habis hartamu semua. Sakit lagi gini. Sudah Ayub, hujatlah Allahmu dan matilah kau. Waktu Ayub bilang, hei, kamu ini perempuan crazy, perempuan gila. Masa kita hanya mau yang baik daripada Tuhan, yang tidak mau? Ayub tidak mendengarkan kata istrinya. Dan Ayub tidak berbuat kesalahan walaupun dia sudah menderita. Saudara, kalau kita baca kitab Ayub, banyak teman-teman orang semua datang menasihati Ayub, membilang mungkin kau begini dan begitu. Ya, tetapi akhirnya kalau kita lihat Fatsal 42, di situ diceritakan akhirnya Ayub meminta ampun kepada Tuhan. Dan Tuhan memulihkan keadaan Ayub sesudah dia diuji oleh iblis dan dia didapati tidak berbuat salah di hadapan Tuhan. Walaupun penderitaannya yang berat, mungkin kalau saat ini saya pikir apa ada ya orang bisa mendapat penderitaan seperti dia. Tetapi di pasal yang terakhir berkata, pasal yang hampir terakhir begitu dikatakan, Tuhan mengembalikan berkat Ayub itu 2 kali ganda. Kalau dulu anak-anaknya perempuan tidak diberi nama ditulis, sekarang anak-anaknya Cendana Wangi, Keisha, Karen Hapu. Dan firman Tuhan bilang anak-anaknya adalah yang tercantik di seluruh negeri. Dan waktu Ayub dipulihkan, Tuhan membuat orang-orang yang di sekelilingnya mempunyai hati yang lembut, datang kepadanya, memberikan emas, memberikan uang emas, memberikan bermacam-macam, sampai Ayub menjadi kaya dan dipulihkan kesehatannya. Luar biasa, saudara. Karena apa? Di tengah penderitaan itu, Ayub tetap setia kepada Tuhan, tidak lari, tidak menghujat Tuhan, tidak mengikuti perkataan istrinya. Dia tetap saleh, jujur, takut, menjauhi kejahatan. Di 2 kali gandakan. Bahkan di Fatsal ayat yang terakhir dikatakan Ayub ditambahkan lagi umurnya 140 tahun dan dia mati dengan tua, suntuk, sudah tua. Dan dia dapat melihat keturunannya sampai ke 4 anak, cucu, cicit, canggat, dan meninggal dalam keadaan tua. Didapati Ayub orang yang setia. Saudara, untuk mencapai kesetiaan itu berarti kalau kita bisa setia, itulah yang dikatakan indah pada akhirnya. Kalau kita menjadi anak Tuhan dan kita hanya ingin supaya kita menjadi kaya, saudara jangan jadi anak Tuhan pergi ke dukun, minta ke dukun. Kalau orang Kristen ingin diberkati Tuhan, firman Tuhan bilang hormati dan taat pada orang tuamu dan taat kepada kebenaran firman Allah. Karena tidak ada anak Tuhan yang taat pada kebenaran firman Allah itu meminta-minta. Seperti Raja Daud bilang, sampai aku tua tidak pernah aku melihat anak cucuku meminta-minta. Itu bisa kita lakukan karena apa? Kita lakukan kebenaran firman Tuhan. Kita taat kepada firman Allah. Indah pada akhirnya. Untuk mencapai sesuatu indah pada akhirnya, luar biasa saudara, perjalanan hidup yang panjang. Tetapi kalau kita bisa lalui
kita bisa berkata, Tuhan, berkat-Mu luar biasa. Saudara, saya punya kesaksian sedikit. Waktu saya mau jadi hamba Tuhan, saya dapat tantangan yang berat. Bukan tantangan makan dan minum, tidak diperbolehkan oleh orang tua saya. Kalau untuk sekolah pendeta, kalau untuk sekolah yang lain is okay. Tapi saya dari dulu ingin bagaimana saya bisa menyampaikan firman Tuhan, bagaimana saya bisa membedah Alkitab, bagaimana saya bisa menjadi pelayan Tuhan. Hanya itu keinginan saya. Orang tua saya bilang untuk jadi pendeta itu gak seperti mama saya itu, dia pendidikan Belanda, dia masih zaman Belanda, dia sudah keluar akademi nurse dan dia kerja sampai pensiun di beberapa rumah sakit. Tidak seperti mama, tidak seperti papi. Tapi waktu itu saya tidak terpikir waktu sampai di situ. Tambah lagi waktu saya mau masuk sekolah pendeta, guru-guru saya waktu SMA bilang, masa anak pinter mau sekolah pendeta? Waduh, gimana tuh pikirannya? Tetapi saya bukan melawan orang tua, saya punya keinginan untuk menjadi hamba Tuhan. Dan orang tua saya punya keinginan, takut nanti saya menderita. Dikatakan lagi, kamu nih sejak masih muda, belum masih zaman tahun 70-an ke bawah, pakai sepatu merah, tasmu merah, pakai ini begini. Nanti kalau kamu jadi pendeta bisa enggak? Waktu itu saya nggak pikir. Saat ini kalau mama saya masih hidup, pasti dia akan terkejut. Ya, menantu saya dulu pernah bilang, itu mami mau punya tas di atas lemari kayak balonku ada 5 rupa-rupa warnanya. Jadi saudara, kalau kita punya satu kesetiaan dalam melayani Tuhan, Tuhan itu pelihara hidup kita. Tidak perlu kita takut, tidak perlu kita khawatir. Yang penting di sini kita melakukan kebenaran firman Allah. Dan jaminan firman Allah berkata, engkau akan berbahagia dan panjang umur karena melakukan kebenaran. Saudara, saya umurnya sebenarnya bukan muda lagi. 2 tahun lagi saya 70. Saya sudah lama melayani pekerjaan Tuhan bersama suami di kota Wonogiri. Tapi saya merasakan sesuatu yang selalu Tuhan memberikan pertolongan dan memberikan kekuatan buat saya. Karena apa? Karena saya melayani pekerjaan Tuhan bukan untuk menjadi kaya, bukan untuk menjadikan pelayanan itu seperti satu pekerjaan. Tapi dalam pekerjaan itulah Tuhan memberkati kehidupan saya, bahkan dengan anak-anak saya. Sebab itu saudara, satu hal, kalau kita ingin indah pada akhirnya, mari kita menjadi anak Tuhan yang setia. Setia dalam pekerjaan, setia dalam gereja, setia dimanapun kau berada, di pekerjaan apapun yang kau dipercayakan setia. Di dalam pekerjaan Tuhan setia, di gereja setia. Dan dari kesetiaan itu kita akan lihat indah pada akhir. Puji Tuhan. Khotbah saya akan saya tutup dengan satu bacaan. Saya tidak nyanyikan, ini satu nyanyian, tapi saya ingin membaca nyanyian berkata demikian. Indah rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku. Dulu ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tetapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku, dan kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu dalam hidupku. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Luar biasa pertolongan Tuhan dalam hidupku. Ku merasakan keindahan, kekuatan, berkat Tuhan, kesehatan yang Tuhan berikan
sampai hari ini. Sebab itu saya mengajak saudara-saudara yang ada, mari kita tetap setia. Firman Tuhan dalam Amsal Sulaiman berkata, orang yang setia mendapat banyak berkat. Tapi untuk mencapai kata setia sulit luar biasa. Tapi kalau kita dapat lakukan itu, indah pada akhirnya. Terima kasih. Mari saya undang kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Allah yang kami sudah dengar. Biar semua kami yang hadir, sidang jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan, biar kita mau tetap setia. Walaupun berat, walaupun sulit, indah pada akhirnya. Pegang janji firman Tuhan. Roh Kudus yang berikan kita kemampuan supaya kita tetap berjalan di dalam kesetiaan, di dalam kelemahan, kekurangan kita. Kalau kita setia, Roh Kudus membantu dan menguatkan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi meteraikanlah firman-Mu itu dengan Roh Kudus dalam hati setiap sidang jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua kami diberkati lewat firman. Haleluya.